Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Sari dengan NIM 200222132 dari Ruangan Administrasi Publik Reguler 4. Saya akan membahas tentang Rencana Strategi Daerah atau Renstrada. Yang akan saya bahas di sini ada 6 poin. Yang pertama, pengertian rencana strategi. Yang kedua, tujuan penyusunan Renstra. Yang ketiga, maksud Renstra. Yang keempat, tahapan penyusunan Renstra PD. Yang kelima, sistematika perencanaan strategi. Dan yang terakhir, dasar hukumnya. Yang pertama, pengertian rencana strategi. Rencana strategi atau Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1 sampai 5 tahun jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Selanjutnya, adapun tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasikan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja. Dalam menilai apakah organisasi atau daerah tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Adapun tujuan disusunnya Renstra ialah yang pertama, tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi atau daerah untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, tersedianya instrumen awal untuk dijadikannya pengukuran sebagai pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi atau daerah. Selanjutnya, yang ketiga, menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan terukur secara umum. Dan yang keempat, memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Selanjutnya ada apa sih maksud dari Renstra? Maksud dari Renstra ini ada 3, yakni sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit kerja di SKPD dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Yang kedua, sebagai kerangka dasar bagi SKPD dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur. Dan yang ketiga, sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur. Selanjutnya ada tahapan-tahapan penyusunan Renstra PD. Yang pertama, persiapan penyusunan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, penyusunan rancangan. Yang keempat, pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Yang kelima, perumusan rancangan akhir. Dan terakhir, penetapan Renstra PD.
Selanjutnya ada sistematika perencanaan strategi. Pada bab pertama ada pendahuluan, terdapat 6 poin. Bab kedua ada tugas pokok dan fungsi. Ada 3 poin. Yang pertama struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, dan kedudukan tugas dan wewenang. Yang bab ketiga terdapat gambaran umum kecamatan, bagaimana kondisinya saat itu dan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan. Selanjutnya ada bab 4, terdapat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Dan bab kelima, program dan kegiatan. Serta pada bab terakhir ada penutup lampiran. Selanjutnya ada dasar hukum. Dalam penyusunan rencana strategi Renstra SKPD memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa regulasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negeri Sipil atau PNS. Selanjutnya ada yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Yang ketujuh dan yang kedelapan bisa dilihat sendiri pada slide ini. Selanjutnya, sekian dan terima kasih.